bisa cerita sehingga dari awal itu gimana sih? Ini kan lagi rame ya Bu, terkait kabar adanya dugaan flexing yang dilakukan pihak Nikita Willy dan suami, terkait dengan adanya dugaan tersebut membawa nama Bluebird juga. Nah, banyak juga netizen yang di sini menjadi pro kontra nih Bu, yang menghujat ibu gitu, dan membela pihak sana, dianggap Niki adalah orang kaya dari kecil gitu. Mungkin biar tahu nih Bu netizen, siapa sih ibu sebenarnya, sosok ibu di balik pendiri Bluebird ini gitu Bu. Ya, mungkin saja mereka kaya dari kecil, tapi sekarang kita kembalikan siapa yang membina dan membesarkan PT Bluebird Taksi. Jadi untuk itu saya kembalikan pada riwayat Pak. Riwayatnya tahun 71 didirikan PT Bluebird Taksi. PT Bluebird Taksi siapa yang mengelola? Kita tanya aja pengemudi lama, semuanya juga tahu. Tapi ada di buku itu dalam salah satu putusan yang nanti akan saya jelaskan juga. Jadi itu didirikan oleh 4 keluarga. Sebetulnya bukan Purnomo dan Chandra seorang diri, tapi akhirnya seolah-olah dialihkan. Tapi awalnya didirikan oleh 4 keluarga, dan pada tahun 83 2 di antara keluarga itu tersingkir. Jadi itu salah satunya. Saya tidak bisa membongkar semuanya karena nanti dipersoalkan masalah bukti, walaupun saya tahu bagaimana tangisan mereka. Tapi ya udah, kita lewati saja. Tapi setelah itu kan siapa yang mendirikan? Itu yang saya pertanyakan. Kalau memang Purnomo dan Chandra sanggup mendirikan perusahaan tanpa saya dan atau tanpa orang-orang lain dan menjadi besar, maka saya hargai mereka. Tapi ini enggak, semuanya sudah jadi, PT Bluebird Taksi sudah jadi. Dan yang sangat saya sesalkan, kenapa dengan saudara kandung melakukan cara-cara kekerasan. Kekerasan satu dilakukan oleh pemegang saham lain terhadap pemegang saham lain, usianya 74 tahun, wanita, tapi dilakukan tindak kekerasan dan ada visumnya oleh Purnomo, istrinya, dan anaknya. Apakah pantas orang 74 tahun kok sampai diperlakukan seperti itu? Saya tahu penyebabnya, tapi masa tidak ada bukti, jadi kembali lagi tidak bisa saya utarakan. Tapi yang saya bisa utarakan adalah bahwa mereka juga menggugat 11,7 triliun. Lalu sekarang dari saya, apa yang mereka lakukan? Kenapa kok harus menculik saya? Itu yang saya pikirkan juga. Kalau tidak ada niat buruk, ya mestinya tidak menculik. Jadi saya kembalikan bahwa sebetulnya ini bukan dibesarkan oleh Purnomo dan Chandra. Itu poin utamanya. Bu, angkat 11. Kenapa? Lanjut. Dibesarkan oleh 4 keluarga, kemudian jadi 2 keluarga. Sekarang kita tanyakan. Siapa sih? Terus Bu. Saya tadi Ibu. Ada pendirinya ada 4 orang, terus Ibu bilang tadi yang 2. Ya. Kemudian setelah itu kita mulai komputerisasi tahun 1991. Mungkin kita bisa tanyakan 1991 belum ada namanya programmer, sangat minim. Jadi waktu itu kita ambil dari IBM. Sekarang kita lihat ada di kesaksian pada salah satu perkara. Di situ ditulis bahwa saya yang membuat semua desain komputer di PT Bluebird Taksi. Lalu saya membuat semua sistem manajemen. Terserah benar tidaknya, tapi itu tercantum. Tapi yang tidak tercantum adalah di saksi dari Purnomo. Saksi dari Purnomo hanya ada 4 saksi, itu pun karyawannya.
Tapi apakah mereka berani mengatakan? Mereka tidak berani menyebutkan apa-apa tentang hasil kerja saya atau hasil kerja Purnomo atau Chandra. Bahkan dari kesaksian saya 100% mengatakan Purnomo jarang masuk kerja, hanya beberapa jam. Tapi kenapa dia berhasil? Kita bayangkan perusahaan sudah jadi hebat, sudah jadi besar. Lalu semua yang bukan grup Purnomo itu mengalami ya penteroran, termasuk penculikan saya. Kenapa saya harus diculik? Walaupun di situ dikatakan amankan, 2 orang yang diamankan dan 1 orang akhirnya ditabrak lari. Siapa kira-kira yang menabrak? Jadi saya masih beruntung bahwa saya tidak sampai terkena tabrak lari. Lalu kita lanjutkan lagi, apakah Purnomo dan Chandra pernah mendirikan perusahaan tanpa saya atau tanpa orang lain yang berhasil? Banyak bangkrut atau tetap jadi kecil? Mulai dari PT Tiara Motor, PT Tuna Indonesia, Butanindo, lalu Jadiko, PT Everland Indonesia, itu semuanya kan bangkrut. Lalu ada lagi Pusaka dirikan mereka kan. Jadi mereka sebelum menculik, mau ya menjatuhkan saya, mereka mendirikan perusahaan namanya Grup Pusaka. Itu mungkin masih banyak ingat Grup Pusaka. Grup Pusaka coba ada nggak sekarang? Grup Pusaka sudah tidak ada, sudah punah atau bangkrut. Akhirnya ada sedikit sisa Grup Pusaka, dia nebeng lagi ke PT Bluebird Taksi. Apakah itu jasa mereka atau bukan? Buktinya buatan mereka bangkrut, itu saja. Jadi kalau saya tidak bisa menghargai masalah kehebatan mereka, mereka bukan hebat di mata saya. Demikian juga Nikita Willy, tahu apa dia? Saya bukan merendahkan dia, tapi dia tidak tahu apa. Kalau mau dibandingkan, mungkin saja dia sudah kaya, saya kurang kaya, tapi saya tetap berhasil untuk menjadi besar, untuk membuat perusahaan jadi besar. Ada lagi perusahaan lain, PT Guldenberg, itu tanya tuh, siapa yang bina? Itu saya bina seorang diri, tapi itu ada taksi eksekutif yang cukup hebat. Dan sekarang akhirnya tahun 2013 diambil alih oleh mereka dan akhirnya merosot, walaupun tetap masih mereka. Jadi di sini memang akhirnya saya tidak melanjutkan penuh dalam bidang bisnis karena bagaimanapun juga saya merangkap, karena saya sudah melanjutkan pendidikan. Jadi setelah lulus dokter, saya melanjutkan sebagai psikiater. Di situ saya juga sangat menyayangkan profesi saya. Saya senang terhadap profesi saya, sampai cukup sering diundang ke luar negeri sebagai mental health advisor. Lalu ada lagi mental advisor WHO, dan juga di organisasi dari Bakin, sekarang namanya BIN. Itu kan juga saya sebagai ketua satu dalam organisasi, salah satu organisasinya. Jadi peran saya di luar cukup bisa diandalkan, cukup mempunyai suatu nilai. Tapi sekarang saya tanya, apa peran Purnomo, apa peran Chandra? Bukan sih merendahkan, tapi saya tahu kualitas mereka. Lalu mereka begitu pandai, bukan begitu pandai, tapi begitu licik membandingkan Gamya dengan PT Bluebird Taksi. PT Bluebird Taksi dibina bersama, jangan dibandingkan. Yang dibina oleh mereka sendiri adalah Pusaka, dan Pusaka bangkrut, itu yang harus dibandingkan dengan Gamya. Gamya masih berdiri walaupun tidak jaya. Sekarang saya bandingkan lagi, bagaimana dengan 40 perusahaan taksi yang lain, hampir semuanya bangkrut, sisa 3. Jadi
dan taksi-taksi baru. Tapi taksi-taksi baru pun akhirnya tidak sanggup melawan Uber. Kenapa? Ya, kalau perkiraan saya itu hubungannya dengan monopoli yang dilakukan oleh Uber. Coba kita lihat di mall-mall, siapa? Sekarang kita lihat di hotel-hotel. Jadi bagaimana kalau di monopoli lalu belum peraturan-peraturannya, belum, ya agak kadang-kadang agak aneh. Begitu waktu masih jaya silahkan meminta tambahan armada, tapi semuanya kalah karena ada satu yang akhirnya hanya mereka yang punya. Jadi susah juga, hebat juga mereka meramalkan mana yang menjadi persyaratan. Itu faktanya ada. Jadi sebetulnya Nikita Willy tidak tahu bagaimana ini dibesarkan. Dia kan sudah waktu itu Indra sendiri masih kecil, bagaimana dia bisa tahu? Lalu tiba-tiba muncul begitu. Lalu bagaimana dia bisa tahu siapa yang mendirikan? Bu, tapi kan Ibu pernah bercerita, pernah diundang langsung pada saat mereka lamaran. Masa iya nggak diceritain soal itu? Sekarang kita bayangkan ya, saya hanya 1 kali diundang. Jadi kalau perkiraan saya, waktu itu mereka mau mendekati saya, namanya diundang kan pendekatan. Tapi anehnya, waktu sudah menikah, upacara pernikahan, kok saya nggak diundang dan dekat sekali dengan keluarga Purnomo. Jadi tinggal menilai sendirilah kira-kira apa. Ya mungkin menang uangnya kan. Tapi uang itu halal atau tidak, itu saja deh. Tapi artinya sampai berjabat tangan juga ya kemarin? Berjabat tangan pada saat melamar. Responnya gimana, Bu? Waktu itu responnya baik. Jadi responnya baik, dan bahkan keluarga dari Purnomo itu yang datang, dia hanya diwakili oleh 2 orang, bapak ibunya juga tidak datang. Tapi mereka melakukan pendekatan ke saya yang cukup baik. Tapi setelah itu tidak diundang, ya lepas hubungan akhirnya. Entah apa yang terjadi. Tapi sekarang kita kembalikan ya. Coba bayangkan, penculik itu pantas nggak? Lalu coba saya sampai berapa kali harus masuk tahanan segala. Kenapa? Itu alasannya kan suatu, jadi keluar surat bahwa saya harus jadi surat penangkapan saya dari kepolisian. Alasannya apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Ada nggak? Aneh sekali. Tapi itu betul-betul terjadi, dan mereka tunggu di depan sini. Untungnya saya pada saat itu saya dibantu oleh seorang pejabat, dan itu bukan pejabat bayaran. Itu pejabat karena dia adalah pimpinan langsung di atas saya di organisasi. Jadi dia telepon polisi, ini minta tidak ditangkap, tapi biar datang sendiri, kita yang menjamin tidak akan lari. Dan di situ saya lolos. Kalau saya ditangkap, mungkin sudah narkoba di tangan, itu nggak tahu. Bu, boleh tahu nggak Bu? Ibu kapan sih meninggalkan Bluebird? Saya sudah meninggalkan Bluebird tahun ya 2001, sudah setengah ya. Waktu itu ada Bluebird, PT Bluebird, ada PT Bluebird Taksi. Tapi pada saat itu karena mereka masih membutuhkan saya untuk membuat desain-desain komputer yang belum selesai tuntas, jadi akhirnya saya dibayar tinggi gitu, itu saja, dan saya kerjakan. Saat itu terakhir Ibu apa posisinya? Saya sebagai direktur gitu, dan ada aktenya. Jadi waktu itu ada kan banyak sudah meninggal, saya dan Purnomo direkturnya. Bu, tapi kan Ibu juga dibuat sebesar 11 triliun ya? Apa? 11 triliun itu, Bu. 180 triliun, Iya. ada lagi. Jadi gini,
entah karena apa pada saat mau IPO itu langsung jadi gugat. Gugatannya super lucu. Kalau kita tanyakan pada ya orang-orang yang mengerti dalam bidang hukum, itu Purnomo menggugat saya atas nama PT Bluebird Taksi, padahal PT Bluebird Taksi tidak menyetujui. Bagaimana? Kok bisa seperti itu? Jadi sifatnya personal dong. Sebetulnya personal, tapi mengatasnamakan apa boleh. Lalu gugatannya juga lucu, masa semua gaji harus dibayar kembali sejak saya bekerja, tapi pengadilan menyetujui sampai pada MA. Lalu pencemaran nama baik, apanya mencemarkan? Wartawan memberitakan tentang kejadian yang mereka saksikan, tapi dianggap pencemaran nama baik. Namun anehnya, yang bagi saya anggap aneh, kok bisa dimenangkan, kok bisa akhirnya saya kalah dan harus denda 140 miliar. Yang betul-betul menyedihkan luar biasa adalah bahwa saya akhirnya dipanggil lengkap dengan anak-anak saya untuk membayar 140 miliar. Padahal putusan pengadilan negeri, putusan Mahkamah Agung sama sekali membebaskan anak-anak saya dari semua tuntutan. Kok jadi di Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kok bisa muncul? Coba sekarang sedih nggak kalian? Anak digugat untuk membayar sejak saya bekerja. Saat itu anak belum lahir. Tapi setelah tua tiba-tiba ini beban kamu juga. Artinya dari kejadian ini hubungan keluarga sangat renggang artinya. Sebetulnya dari saya saya anggap mau dibunuh juga, saya anggap terlalu renggang. Saya mau ditangkap segala itu renggang. Kalau boleh tahu hubungan ibu sama Purnomo dan Jokowi itu satu keluarga atau hubungannya Itu bagaimana? hubungannya satu bapak satu ibu. Ada kakak beradik bu ya? Ya, Ibu putri keberapa ya? Anak berapa dari? saya kedua. Oh. Pertama Purnomo. Ya, jadi sekarang kita lihat hal yang aneh ya. Putusan Mahkamah Agung sebetulnya sudah final, tapi putusan Mahkamah Agung tidak melibatkan anak saya dalam membayar 140 miliar. Lalu putusan Mahkamah Agung tidak mengatakan adanya sita jaminan, malah menyebutkan sita jaminan tidak sah, tidak diperlakukan. Lalu tidak ada sita eksekusi. Tapi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempersoalkan, Pak, memanggil anak saya untuk ikut membayar. Bagaimana? Stres nggak? Sekarang apa nggak membuat suatu yang terlalu berlebih? Lalu kita lihat lagi, Ketua Pengadilan Negeri yang lain membuat sita eksekusi, itu juga nggak ada di putusan Mahkamah Agung. Kok bisa ditambahkan? Jadi di sini saya juga berpikir, kok banyak ditambahkan? Ada lagi ditambahkan. Anaknya Purnomo mengatakan saya kena sita jaminan, pergi ke BPN, disita, ada keluar surat sitaan. Bagaimana kalau sudah begitu? Jadi apa yang akan terjadi berikutnya? Kalau Mahkamah Agung saja putusannya bisa ditambah-tambah lagi di kemudian hari. Berarti kemungkinan ada yang dibalikinnya, ada seseorang yang mengendalikan ya atas putusan-putusan itu ya, dugaan. Kalau saya menganggap begitu, wajar-wajar saja. Saya tidak bisa membuktikan, tapi dugaan saya begitu, itu saya pribadi. Berarti langkah selanjutnya akan melakukan apa nih Bu? Karena kan Ibu juga mendapat dugaan dicurangi juga kan dari instansi terkait. Intimidasi juga dapat, Ibu. Langkah Jadi selanjutnya apa? saya sudah lapor ke Mabes terhadap pencurian saham. Nanti ada lagi lain kali akan saya
berikan persis bagaimana cara saham dicuri. Sampai pada berita negara saja dia bisa memalsukan isinya. Bagaimana kalau sudah begitu? Tapi diakui, sekarang harus bagaimana kalau sudah se-ekstrim itu. Semoga kedepannya masih adalah keadilan. Karena saya melihat adanya perbaikan tahun 2023, saya lapor ke Mabes Polri. Tapi sayangnya sampai sekarang belum berlanjut. Berarti laporannya stuck ya? Ya, sementara. Tapi saya pikir kalau saya melihat keadaan sekarang, jadi saya juga tiap kali mencoba membandingkan dengan situasi negara, karena saya tidak terlepas dari situasi negara. Jadi kalau kita lihat dulu, kalau sudah seorang koruptor kan tidak terungkapkan, diam saja, tidak kelihatan, jarang sekali yang terungkap. Kemudian sekarang begitu banyak terungkap, sampai pada yang besar sekali bisa terungkap. Yang masih kurang adalah kurang tindakan. Tapi sudah mulai, sekarang kita lihat tindakan-tindakan mulai berjalan. Dan di sini saya juga mengikuti dengan harapan bahwa jika hukum sudah mulai berjalan, maka saya pun bisa menang. Oke, makasih Bu.